Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 2186206107, kelas 7C, mata kuliah Desain Penelitian Tindakan Kelas, dengan dosen pengampuh Dr. Mawardi SSIMPD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, akan menjelaskan seminar proposal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pendahuluan. Bab 1. Latar belakang. Pendidikan adalah hal yang penting yang dapat meningkatkan derajat manusia dan membantunya memahami perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Sekolah dasar menjadi lembaga formal pertama yang membantu anak mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir. Dengan peran guru sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun, pembelajaran seringkali berpusat pada guru, mengandalkan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dan sulit memahami materi. Mata pelajaran PKN memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Sayangnya, hasil belajar PKN siswa sering rendah karena pembelajaran berfokus pada hafalan, membuat siswa bosan dan kesulitan mencapai nilai KKN. Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Manfaat penelitian. Teoritis dapat diperluas pada mata pelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Bagi siswa, menemukan motivasi siswa
dalam proses belajar dan meningkatkan hasil belajar baik kognitif maupun afektif. Bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi menambah pengetahuan guru. Bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif atau konstan. Yang kedua, menurut Hamalik 2015, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah seseorang yang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Sehingga satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Selanjutnya, hasil belajar. Menurut Sudjana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang kedua, menurut Purwanto 2014, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, hasil belajar harus diawali dengan proses belajar yang terencana agar tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama adalah ranah kognitif. Pengetahuan C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua, pemahaman C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Yang ketiga, aplikasi atau C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Yang kelima, evaluasi C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Yang keenam, sintesis C6 adalah kemampuan untuk menetapkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unik baru atau koheren. Ranah afektif, yang pertama ada receiving attending A1, yang ini kepekaan dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua, responding atau jawaban A2, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga, penilaian A3, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Yang keempat, organisasi A4, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang kelima ada karakter A5, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Selanjutnya ada ranah psikomotorik, yaitu ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan biasa, gerakan kompleks, kreativitas. Pendidikan kewarganegaraan, pengertian. Menurut Susanto 2013 menjelaskan,
PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Tujuannya, yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Globalisasi. Pengertian. Kata globalisasi dilihat dari akar, katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatukannya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak dampak positif yang pertama menentukan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produk dalam negeri mampu berani di pasar internasional. Yang kedua, dampak negatif. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaan. Metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara untuk yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Suyono dan Haryanto, metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dengan metode pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan siswa juga akan semakin mudah mencerna materi yang diberikan. Metode pembelajaran information search. Menurut Silberman 2013, metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memicunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Yang kedua, menurut Amri 2015, metode information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Yang pertama, menurut Piaget, pada penelitian ini, siswa yang akan diteliti adalah siswa kelas 5, kelas 4, maaf, di mana pada usia ini siswanya berupa pada tahapan operasional konkret umur 7-12 tahun yang dapat terlihat pada sikap egois yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Yang kedua, menurut Martini 2005, pada masa usia ini, siswa mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Berdasarkan uraian di atas, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9 sampai 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek dan peristiwa nyata. Ada dua penelitian relevannya. Yang pertama, penelitian
Ipung Permasari yang berjudul Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIA Yogyakarta 2. Dari penelitian Ipung Permasari dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu dengan metode yang digunakan adalah metode information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian. Ipung Purmasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di kelas 4 SD. Perbedaan lainnya adalah pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purmasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang difokuskan perbaikan peneliti adalah pendidikan kenegaraan atau PKN. Yang kedua, penelitian Munasikah Yai Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MIA Sidorejo Tegarejo Magelang. Dari penelitian di atas terdapat persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information search dan kelas yang diteliti adalah kelas 4, sedangkan perbedaannya adalah pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan munasikah adalah Al-Quran dan hadis, sehingga pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan penelitian adalah pendidikan kewarganegaraan. Kerangka berpikir dari judul seminar proposal penelitian hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, yaitu kondisi saat ini. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendayaan gunaan sumber belajar belum optimal. Tindakannya yaitu yang pertama, penerapan pembelajaran metode information search. Yang kedua, meningkatkan siswa pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuannya itu hasil belajar siswa meningkat. Hipotesis tindakannya yaitu penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis NMC Tanger yang pelaksanaan kegiatannya membentuk sporal yang dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, rencana kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Kehadiran dan peran penelitian di lapangan. PKN pada kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search berkolaborasi menggunakan dua rekan sebagai pengamat. Observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Yang ketiga, pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, dilakukan pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016. Instrumen penelitian. Hasil belajar PKN. Definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal atau eksternal dan eksternal. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis. Yang kedua, metode information search. Yang pertama, definisi konseptual. Metode information search adalah metode
Pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif, metode ini diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Yang kedua ada definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa yang aktif. Keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Indikator keberhasilan yang digunakan yaitu analisis data Miles and Hamberman, pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Terus teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama tes, kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat catatan lapangan. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data, dalam hal ini penulis triangulasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik, yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Desain dan prosedur penelitian, yaitu ada dua siklus. Siklus pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran, siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui SK atau KD. Selanjutnya, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, mengembangkan bahan bacaan yang menunjuk SK dan KD, mendesain metode pembelajaran, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah, mengembangkan LKS, mengembangkan pedoman atau instrumen, menyusun alat evaluasi. Yang kedua, tindakan, ketiga observasi dan refleksi. Desain dan prosedur penelitian siklus kedua. Ada yang pertama rencana, kedua tindakan, ketiga observasi, yang keempat refleksi. Yang pertama rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK atau KD dalam standar isi. Yang kedua tindakan. Peneliti melakukan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang keempat ada refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait judul isi proposal sempro saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi yang saya bawakan. Saya tutup presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.